seperti kita gagal meraih kemenangan ini sebagai satu Iya, hal yang membuat kita sangat down ya. Tapi harapannya para mmm, pemain tidak demikian, bisa langsung langsung rileks move di hari on. ini dan juga langsung berangkat juga menuju Tiongkok gitu kan dengan durasi perjalanan yang cukup panjang ini mereka bisa di pesawat mungkin masih juga kecewa, bersedih, Mhm mhm. terpukul tapi setelah mendarat harus bisa di-refresh dan melupakan satu pertandingan yang tentunya harusnya kita bisa meraih 3 poin. Bung Adi gimana nih komentarnya tentang wasitnya Indonesia versus Bahrain? Apa singkatan Iya. AFC, Arabic Football Council? Wow. Mhm Kalau misalnya para pemain dan pelatih mhm ada di post match mereka memberikan komentar kan, dan mhm mereka bisa ditanya begitu banyak hal untuk menjelaskan apa yang terjadi di lapangan mhm kala pertandingan berlangsung. Kenapa tidak dengan wasit? mhm. Jelaskan kenapa dia memberikan tambahan waktu, jelaskan kenapa dia meng-call sebuah keadaan di lapangan dengan misalnya pelanggaran yang merugikan. Ini menjadi hal yang harus bisa tentunya diolah dan diberikan kesempatan bagi referee juga untuk ada di depan kamera untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang dia lakukan, yang biasanya juga diproteksi nih oleh komite wasit dan juga tentunya banyak sekali yang tidak menginginkan bahwa wasit ini berbicara di depan kamera. Hai Sportifiers dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu. Welcome back to Just Spill. Tapi tentunya bersama Adiani dan juga Kartika Berliana jadinya di spill ya. Kita akan spill review pertandingan semalam Bahrain versus Indonesia. Ketika kemenangan sudah di hati, wasit jahat melukai hati. Gimana tuh Kak? Aduh Um, kacau. Bagi kita para pecinta sepak bola Indonesia ini satu keadaan yang mungkin membuat kita begitu kecewa karena Iya. sudah di genggaman 3 Mhm poin yang begitu mhm. berharga tapi dilepas bukan karena permainan dari lawan yang memang juga Iya oke sebenarnya, tapi iya. ada satu wasit yang coba untuk mengambil perhatian yang justru merubah konsentrasi para pecinta sepak bola justru Mhm. tertuju kepada sang wasit. Ini adalah satu keadaan yang sama sekali tidak kita duga, Iya dalam tambahan waktu yang sudah diberikan plus 6 memang minimal ya. Tapi iya. kemudian kalau kita melihat itu sudah cukup dengan memang banyak pergantian pemain dan Mhm. beberapa stoppages yang terjadi di persaingan kemarin yang membuat wasit memberikan tambahan yang cukup panjang juga. Tapi setelah itu ada tambahan lagi di tambahan waktu yang kita tidak tahu dari mana Mhm. asalnya yang hampir bahkan 4 menit. Ini menjadi Iya satu keadaan yang kembali tetap kita akan begitu kecewa ya karena iya. terjadi gol juga justru di tambahan waktu Mhm ini yang mhm. muncul secara tiba-tiba dan ini membuat tentunya kondisi timnas yang hampir meraih 3 poin bisa mengalahkan Bahrain akhirnya gagal Mhm. dan memang tidak patut untuk kita kecewa karena perjuangan pasukan kita begitu Iya membanggakan iya iya. kembali, Banget. bisa membalikkan keadaan sempat tertinggal Iya. di awal persaingan Epic dengan comeback satu gitu. effort Mhm luar biasa dari Marhun, tendangan bebasnya, tapi kemudian Ragnar Ortmangun ya sebelum halftime bisa mhm. menyamakan kedudukan. Itu momen yang begitu vital di laga Iya kemarin dan kemudian Rafael Strike yang memberikan iya. finishing yang begitu indah untuk hampir memberikan kita 3 poin tapi harus terlepas. Untungnya turnaround-nya sangat dekat karena tidak lama kita akan berhadapan dengan Tiongkok ya pada tanggal Iya 15. Tapi tetap ini menjadi satu keadaan yang begitu membuat kita bersedih ya dengan adanya outcome dari sebuah pertandingan bukan ditentukan oleh para pemain yang berlaga tapi wasit iya juga turut andil di sana dan saya pikir Ahmed Abu Bakar adalah wasit yang secara pemilihan pun sudah cukup aneh iya karena iya. masih dalam satu rumpun dengan Asia lawan Barat kita ya. di Asia Barat, wasit Mhm. asal Oman ini bahkan VAR refereesnya juga dari Kuwait, jadi memang Iya. ini keadaan yang cukup memojokkan juga bagi Indonesia di laga kemarin ya. Iya, terlepas dari itu emang dari babak pertama banyak keputusan bias juga sih, Kak. Mhm, Apalagi kan itu golnya si Marlon juga kan dari free kick mhm juga mhm gitu loh. Nah, untuk seorang Kakak melihat hal seperti itu dari awal, apalagi sekarang media asing juga banyak menyoroti. mhm, Pasti nggak ada perubahan sama hasil, tapi ke ya. depannya kita bakal gimana sama si AFC ini. Apalagi sampai si Tayo nggak mau jabat tangan loh, ini kan kesel banget Iya loh, Kak. iya kita bisa mengerti dengan reaksi di bench ya bagaimana juga Bapak Sumarji mendapatkan red card karena dia Iya, meluapkan satu emosi di momen yang memang teraduk-aduk mungkin karena mhm, juga begitu kecewa dengan adanya tambahan tadi. Bahkan ketika Marcelo Ferdinand dijatuhkan di kotak penalti, iya, ada VAR check heeh, tapi referee tidak menghentikan laga, iya, dia melanjutkannya sehingga itu tidak ditambahkan dalam tambahan waktu yang betul, begitu banyak tadi kan dan ini iya, keadaan yang kembali membuat kita juga terheran-heran bahkan replay heeh, dari potential foul terhadap iya Marcelo Ferdinand sangat minimal. Kemudian bagaimana gol penentu yang diciptakan Marhun kembali,
Mhm. tidak juga dicek dengan VAR, tidak ada garis-garis yang Itu. kita lihat Mhm. untuk memberikan bukti bahwa memang pemain yang menciptakan gol ini dalam posisi onside karena ini momen yang begitu krusial di sebuah Mhm. laga penutup, pertandingan dengan adanya chance yang bisa dimanfaatkan tuan rumah. Mhm. Gol tercipta dan harusnya ada cek untuk, Iya, gol-gol yang tercipta di momen seperti ini betul gitu kan. betul. Bahkan semua gol akan dicek oleh VAR dalam situasi seperti laga kemarin gitu kan dan Mhm. ini yang membuat kita terbingung-bingung, setelah itu tidak ada cek VAR dan tidak lama setelah kick off lagi berlangsung langsung, Mhm. pertandingan, selesai. Jadi ini keadaan yang kembali sangat-sangat membuat kita Iya. tentunya kecewa ya. Iya, tapi emang, melihat dari wasitnya juga ternyata emang ringan kartu kuning juga kan, Kak, Iya iya, dia sebenarnya? punya average kartu kuningnya cukup banyak, bahkan dia Iya. memberikan fouls yang juga begitu timpal, Bahrain hanya 10 pelanggaran saja, Mhm. Indonesia punya 25 plus pelanggaran yang Mhm. diberikan, dan juga dengan reputasi sang referee yang pernah mendapatkan protes dari tim Iran misalnya, dan Mhm. juga begitu, buruknya dalam beberapa kesempatan dia memimpin sebuah laga yang sangat kontroversial. Mengapa Iya. di pertandingan, sepenting ini, di third round dari kualifikasi World Cup 2026 masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa memimpin laga yang begitu Iya. vital gitu kan. Heeh. Iya. Nah, Kak, kalau kayak gini pasti pertanyaannya dari netizen satu, kelanjutannya gimana sih, Kak? Kan apalagi Erick Thohir dan juga Bapak Erick dan juga, tim pasti bakalan, meng-show Iya, ini gitu, kelanjutannya gimana? akan tentunya ada layangan protes ya yang akan Heeh. diberikan bagi referee Abu Bakar Al-Kaf, mungkin hanya, berbuah outcome-nya di-suspend dalam beberapa laga, tidak Heeh. diberikan kesempatan untuk memimpin, partai internasional, Itu pun hanya juga loh, dengan Kak. di domestiknya gitu Iya. kan, dia juga akan mendapatkan hukuman, tapi itu tentunya tidak setimpal dengan outcome yang Iya sangat betul. merugikan. Karena perbedaan antara meraih 3 poin di laga Kak, tandang kita dengan sekarang di posisi 5 jadi Dengan, hanya mendapatkan hasil imbang, walaupun juga ini sebuah hal yang sudah bonus iya, gitu kan, kita bermain di iya Bahrain, sih. kita punya prestasi yang kurang baik di, 12 tahun yang lalu, Mmm, tapi kemudian serasa seperti kita gagal meraih kemenangan ini sebagai satu iya. hal yang membuat kita sangat down ya. Tapi harapannya para pemain Mhm. tidak demikian, bisa langsung rileks di Semua. hari ini dan juga langsung berangkat juga menuju Tiongkok gitu kan, dengan durasi, perjalanan yang cukup panjang ini mereka bisa di pesawat mungkin masih juga kecewa, bersedih, Mhm. Mhm. terpukul, tapi setelah mendarat harus bisa di-refresh dan melupakan, satu pertandingan yang tentunya harusnya kita bisa meraih 3 poin dan bahkan reaksi kita sebagai pecinta sepak bola hampir sama dengan Bapak Sumarji, sama dengan Shane Patinama, sama dengan Sinteyong, sama dengan para pemain lainnya yang begitu, kesal dengan, tingkah dari referee yang merubah satu situasi pertandingan. Iya, Kak, sebelum, kita tapping ya, tadi barusan aku baca malah resmi loh ada, nanti wasit Oman siapa ya, yang bakal, memimpin laga Cina sama kita nih Mhm mhm. Indonesia, dan itu dari UAE juga, dan itu juga show-nya banyak banget yang menangin Bahrain versus Australia. Iya iya, dia ini menjadi, satu keadaan yang menjadi, lanjutan dari Mhm. kontroversi semalam dan akan memberikan tekanan juga untuk pemilihan referee untuk laga-laga penting yang tentunya Mhm. juga idealnya, ya kalau tim yang berhadapan misalnya Tiongkok dengan Mhm. Indonesia, maka wajar ada wasit Mhm. dari Asia Tengah, Asia Barat yang akan memimpin atau Mhm. Australia. Tapi kalau misalnya laga menghadapi tim dari Asia Barat, tentunya akan lebih bijak Iya, kalau memilih wasit dari Australia, bener. dari, Tiongkok, ataupun Heeh. juga misalnya dari banyak sekali kawasan lain yang Iya bisa iya, betul. menjadi referee dan tidak akan memberikan mungkin kesan, bias ya sejak awal persaingan. Iya, oke, terlepas dari emang kontroversi wasitnya dari awal, permainan Indonesia semalam gimana? Apalagi Rizaldi kayaknya emang dari awal Mhm. sebelum dia kejedot ya, itu itu tuh emang pas gitu Mhm. tempatnya di situ, gimana? Iya, benturan di menit Mhm. awal ya, Mhm. Walid Al-Hayam membuat, Malik Rizaldi ya pelipisnya mengalami, cedera yang cukup Iya iya, serius. heeh. Tapi kita mengerti mengapa Sinteyong memilih Malik Rizaldi, ketika bergerak tanpa bola begitu, luar biasa ya, Iya. bekerja di sektor flank, kemudian juga beraksi ke dalam menjemput, bola dan menggiring menuju zona pertahanan lawan dan koneksinya dengan para pemain. Kita bicara tentang fluiditas, bicara tentang Mhm. intelijensia dan bagaimana kemampuan, dribbling skill yang dimiliki juga begitu penting untuk bisa Mhm. membreak line yang coba dibangun oleh tim, Bahrain dan saya pikir ini satu opsi lagi yang begitu baik yang dimiliki oleh Mhm. Indonesia dan Sinteyong tahu kapasitas dan kualitas dari Malik Rizaldi yang sudah juga bersinar ya setelah Mhm. kembali dari cedera, memperkuat Persebaya Surabaya dan di musim lalu pun dia menjadi bagian dari skuad Madura yang begitu impresif ya beraksi, di Mhm. Liga 1 sebagai runner up. Tapi menurut Kakak dari gaya permainan, Mhm semua timnas sudah menjawab PR-nya kita nggak yang waktu mhm lawan Aussie sama Arab kan banyak banget shot ke kita walaupun mhm. emang sih timnya jauh di atas kita. Itu udah menutup peluang lebih banyak nggak? Karena Iya. kan on targetnya emang
sedikit tuh si kemarin Bahrain. Betul, dan Shotnya banyak. bagi kita sudah ada finishing yang lebih klinis Iya, dengan heeh. chances yang didapat, conversion rate-nya sangat tinggi dengan 2 gol yang diciptakan dan Oh, saya pikir effort pertama dari Ragnar langsung berbuah gol iya dan itu terjadi sebelum halftime ya, iya. sangat penting dan membuat moral para pemain meningkat Shot on target dan tuh. tuan rumah Iya ya. justru mendapatkan tekanan dan momentum ini dijaga ya oleh Mhm, Sintayong. Pergantian-pergantian pemain yang sangat positif untuk bisa mhm. menambah daya sengat. Marcelo Ferdinand masuk, Reinders Mhm. memang masuk tapi masih dalam kondisi Adjustment ya, dia coba adjust dan juga harus, adapt. bermain tidak di posisi yang dia Iya, mungkin nyaman ya, mungkin, karena harus iya. banyak bertahan dan, Mhm, debut bagi Mesut Ozil juga fantastis, iya dia membuktikan diri dengan, label, bek muda salah satu yang terbaik di Eropa, iya, di, beraksi di Eredivisie dengan Twente, dia buktikan dengan mhm kemampuan duelnya dan juga berani melakukan, koneksi ke lapangan tengah dan mhm, begitu, vokal untuk bisa, berbicara dengan para pemain lainnya dan Jay juga demikian sama ya leadership-nya begitu, terlihat di lapangan. ah, Bahkan di momen-momen akhir blok-bloknya juga ada iya, 2 yang dia lakukan, ini sudah mmm, hampir memberikan kita rasa iya percaya 3 poin akan iya didapatkan. iya, Tapi betul, mungkin yang menjadi kendala adalah, highline press dari, Bahrain yang mhm, membuat para pemain iya Indonesia kesulitan di awal iya, persaingan, jadi long yang ball deh. harus di-adjust dengan Oh, long ball yang oh, mungkin outcome-nya, para pemain depan kita belum terlalu nyaman ya untuk iya, bisa mendapatkan, kesempatan memanfaatkan umpan-umpan mhm panjang yang sebagai variasi dari build up, mhm dan juga situasi di mana mungkin fouls yang terjadi sedikit mengganggu juga ini, karena terlalu banyak mhm, terjadi di area yang berbahaya. iya, Tentunya harus lebih bijak, disiplin posisi dan menjaga ruang-ruang agar tidak dimanfaatkan lawan dan tidak dalam kondisi harus, tertinggal untuk mengejar, lawan berlari dan juga, mhm, kalah dalam, positioning. Ini akan menjadi satu pembelajaran yang luar biasa, ini tim muda juga kan, iya, yang masih butuh waktu juga untuk bisa benar-benar menunjukkan performa terbaiknya. Jadi saya pikir dari segi, mensiasati, press masih belum optimal dan juga mhm, banyaknya pelanggaran memberikan keuntungan, set pieces iya bagi lawan iya, dan, tentunya yang harus diperhatikan juga adalah Bahrain punya tendensi bermain dengan dark arts-nya. Mereka iya, bisa memanipulasi wasit, bisa membuat lawan emosional. eh, Bahkan ketika kita melihat potensi dengan membawa bola, menggiringnya menuju sudut untuk membuang waktu yang sangat berharga heeh di momen-momen akhir ya. Justru pasukan kita memang sangat positif dengan heeh, adanya counter-counter yang bisa berbuah iya, gol, memang potensinya ada, tapi tentunya lebih bijak kalau kill the game. iya, Untuk menghentikan potensi adanya serangan balik, adanya potensi build up serangan dari lawan di akhir-akhir laga gitu kan. Jadi kemarin ada beberapa sequence di mana sebenarnya memang counter, bisa berbuah hasil gol tambahan, tapi tentunya ada opsi untuk berlari menuju sudut lapangan. Ini yang harus bisa lebih cermat dilakukan oleh para mhm pemain seperti Marcelino, kemudian juga Ragnar. Kita tahu bahwa dengan experience mereka yang masih sangat minimal di level mhm internasional, mhm, tentunya ini akan, gradually bertambah juga. iya, Mereka akan tahu situasi untuk game management mhm, dan harapannya nanti di Tiongkok bisa dipertunjukkan. Karena kalau di Bahrain saja sudah kemarin ada potensi dengan, non teknis seperti ini, iya, Qingdao akan berlipat menurut saya. Karena ini wah, adalah, sih, ranahnya sepak bola yang penuh iya, dengan, intrik dan juga mhm, penuh dengan trik-trik kita jangan kotor. terlalu baik gitu lah, Ya itu dia, ini kan karena anak-anak kita, pemain timnas polos ini aja semua gitu, masih sangat-sangat baik, betul sekali ya. mhm Jadi harus mhm, ada, hal-hal yang bisa mereka perlihatkan, tidak hanya tampil heeh, cantik, tampil apik, tapi juga cerdik sisi-sisi kan, abu-abu heeh ya, yang heeh. harus kita cerdik manfaatkan. Karena lawannya di level elit ini sudah jauh berbeda gitu kan. Iya, ada intrik-intriknya mungkin minimalisir pelanggaran kayak yang kemarin Witan lakukan tiba-tiba Ya. kakinya tinggi banget kan kita juga ikut panik gitu ya. Itu adalah hal yang menurut saya bukan sebuah foul, Heeh karena heeh follow through-nya, dia coba heeh, lakukan, aksi buangan bola, ah follow through-nya ini juga bagian dari kontroversi betul, sang wasit, heeh Alkaf ya, heeh, bagaimana dia memberikan foul yang begitu banyak dengan keadaan seperti ini, iya bener, mhm, duel-duel 50-50, shoulder to shoulder, yang sangat merugikan bagi Indonesia dengan diberikan, keuntungan bagi Bahrain ya, dan menurut ah saya Witan itu bukan sebuah pelanggaran. oh, oke. Kak, sebenarnya ini kan memenuhi ekspektasi juga kan dari Pak Ete dan Ya, Kakak juga bilang, "Oh, kita 1 poin aja itu bukan taka kok," mhm gitu. mhm, Ya udahlah, oke kita move on nih ke China sekarang yang mana ini harus, 3 point game lah buat Indonesia. mhm, Nah, ini, dengan starter yang sekarang kayak Jordi Amat, ya Rizaldi itu ya. bakal jadi starter lagi atau udah fix nih? Atau kan justru di kedua pas diganti justru lebih fluid gitu? Ya, Sintayong selalu saja akan tampil dengan approach yang sama ya setiap pertandingan dengan back Oh, three-nya yang begitu solid ditopang mhm, oleh, double six-nya yang luar biasa untuk memulai mhm, laga dan kemarin Yener dan Tom Haye kembali mhm, menunjukkan performa demikian terutama di babak kedua, Yener benar-benar bersinar di sana. mhm, Mmm
tinggal masalah personel, sesuai dengan kebutuhan, dengan lawan yang dihadapi, harus adaptasi juga dengan keunggulan-keunggulan Tiongkok yang akan coba bermain lebih banyak di sentral. Dan kemarin juga kita sempat kesulitan ketika Ali Haram tampil cukup dominan ya di area sentral dengan mid block-nya menjadi komando yang begitu luar biasa, sehingga situasinya dua pemain gelandang kita akan ditutup oleh tiga misalnya. Memang mid block Bahrain ini yang menjadi salah satu key component yang membuat mereka begitu tangguh di babak pertama, dan juga memanfaatkan space di flank, memberikan overload di sana, tapi semuanya bisa di rectify di babak kedua oleh Sinteyong. Saya pikir tadi tetap dengan Tiongkok ada potensi-potensi yang berbeda yang bisa mereka tawarkan menuju zona pertahanan kita. Oleh karenanya mungkin melihat Rizky Ridho kemarin juga kembali tampil lagi begitu sensasional, Jordi Amat akan mendapatkan kompetisi, pun juga dengan Jay Irzes, dan rotasi pasti akan terjadi karena jarak pertandingan yang begitu rapat membuat ini sangat tricky ya, terutama juga dengan ada travel time. Mungkin hampir 1 hari mereka harus melakukan perjalanan dari Bahrain menuju Tiongkok, Qingdao, dan harus sangat cerdik ini bagaimana Sintayong bisa memberikan waktu istirahat dan melihat siapa nanti di latihan yang akan siap tampil sejak menit pertama ya. Iya, pokoknya kita dukung ya ini lawan China. Semoga Sintayong dan juga leader-leadernya di sana kan leadernya jadi banyak, ada Jordi Iya, kan, ada Jay juga. Itu bisa membangkitkan lagi betul. dan juga bisa move on lah dari laga si Bahrain. Iya. Baiklah, sekarang waktunya kita jawab pertanyaan dari kamu, dan seperti biasa tiap minggu kamu bebas untuk kasih pertanyaan ke Kak Adi karena Kak Adi yang bakal langsung jawabin. Kalian penasaran kan gimana rasanya dijawab langsung sama komentator kalau lagi siaran? Sok mangga sekarang tiap minggu ya. Di Yes. Jaspil aja. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama ada dari mana? Ada dari Niki Yori Suratama. Bagaimana debut dari Max Hillers dan juga Eliano Renders? Menurut saya pribadi masih butuh waktu atau adaptasi lagi. Kemenangan Indonesia 3 angka pertama di depan mata harus Iya. sirna karena wasit. Dan seperti apa peluang timnas jelang hadapi China yang baru kalah 3-1 dari Australia? Iya, ini sudah menjadi satu pertanyaan yang kita sempat bahas tadi ya, Mitchell Hurst dan juga Eliano Reinders. Reinders tampil off the bench, memberikan adisi di mana dia harus berkorban, tidak hanya menampilkan kemampuannya dari segi offense, tapi banyak bertahan di sisi wingback ya, di sebelah kanan. Ini menjadi satu keadaan yang juga harus dia dengan cermat lakukan, dan dia lakukan dengan baik untuk bisa melakukan double up di zona pertahanan. Untuk Mitchell Hurst, saya pikir debut yang begitu baik dia lakukan, sangat tenang, begitu commanding juga dalam duel-duel 1 lawan 1, dan juga di udara begitu baik dia bisa beraksi untuk menyambut bola-bola yang ditawarkan oleh lawan, dan kembali ini menjadi adisi yang begitu mahal bagi squad kita dan mengupgrade lagi kemampuan di zona pertahanan yang saya pikir sekarang sudah saya katakan berkali-kali, tim Indonesia punya backline yang masuk di top 5 di level Asia, terutama dengan Mason Hers ya, yang memang punya reputasi bersama dengan Jay Itzes yang juga kan di pekan lalu dia berlaga di Serie A dalam laga derby di laga Venezia Verona, dan kemudian dia terbang menjadi bagian dari backline Indonesia, juga tampil begitu membanggakan. Nah, ini 3 angka. Baru kalah nanti, nah hadapi Cina gimana Kak? Baru kalah, kan lagi mentalnya lagi Iya, bobrok banget nih. ini kan dibilang Indonesia takut karena ada efek dari wasit ya, itu Iya. tidak bisa kita hindarkan. Memang ada kontroversi dari referee asal Oman yang membuat kita dirugikan dengan tambahan waktu yang dia berikan begitu mencolok di akhir, memberikan kesempatan Bahrain bisa menciptakan peluang lagi, dan juga beberapa call di pertandingan yang memang cukup aneh untuk kacamata kita ya sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Tapi tentunya ada peluang, ada kesempatan dengan cepat untuk bisa mengobati luka, dan itu akan terjadi di Qingdao, dan kita berharap akan ada penampilan yang lebih baik lagi dari pasukan kita untuk bisa meraih 3 poin. Amin, apalagi di China lagi mentalnya lagi turun banget gara-gara Kemarin kalah ya dari iya, Australia. pemerintahnya juga nggak support lagi pesawatnya. Oke, next, semoga terjawab ya Niki. Ada dari Detektif Bola 007. Wow. Oh iya. Halo Bung Adiani dan Kak Kartika yang gemesin, astaga. Mau tanya, menurut Bung perlu tidak STY menambahkan taktik serangan tidak hanya dari sayap tapi dari tengah juga? Apakah formasi 3-4-3 tidak cocok untuk menyerang dari tengah? Terima kasih. Iya, 3-4-3 memang mengoptimalkan posisi flank dengan agresi dari wingback yang lebih tinggi dan akan bergerak untuk menopang serangan, membangun dengan para pemain lapangan tengah memang, dan mereka kerap kali tidak hanya bergerak lurus menuju area sepertiga akhir lawan, tapi juga akan ada gerakan-gerakan ke dalam yang akan diberikan ya untuk bisa menambah jumlah pemain di area sentral. Tujuannya memang untuk menekan dari variasi yang berbeda dari area yang bisa memberikan ancaman juga ya. Centrally memang kemarin terutama
pertama Tom Haye sulit ya untuk bisa melakukan penetrasi karena adanya kawalan dari 2-3 pemain Bahrain di sana. Tapi ini menjadi satu konsep yang terus coba dikembangkan dengan formula yang masih coba dicari balance-nya mungkin di awal persaingan babak pertama kurang baik, dan itu dirubah dengan pergantian pemain dari Sinteyong dan masuknya Marcelo Ferdinand juga memberikan impact. Pun juga dengan bagaimana Witan dan Marcelino membuat garis pertahanan kita naik 2-3 yard ke depan sehingga ada pergerakan yang lebih optimal offensively dan memberikan kesempatan bagi Tom Haye untuk lebih banyak terlibat ya dengan adanya cover-cover yang dilakukan oleh para wingback dan juga Ivar Janner yang tentunya bertugas untuk bisa memberikan kebebasan bagi Tom Haye memberikan impact di zona pertahanan lawan. Ini yang harus bisa lebih dioptimalkan terutama dalam laga-laga tandang ya, dan akan menjadi satu opsi yang sangat baik kalau kita bisa unggul juga di area sentral. Ini pertanyaan yang saya pikir sangat-sangat baik ya diberikan oleh detektif bola ini. Wih, keren banget detektif bola. Tapi kalau untuk lawan China, menurut kakak emang cocoknya semisal pakai starter yang kemarin, cocoknya formasinya apa? Ya dengan 3-4-3 tentunya tetap Sama. menjadi formasi yang pakemnya sudah nyaman dimainkan, dan juga ketika off the ball situasinya tidak perlu dengan menurunkan 5 pemain di zona pertahanan karena dengan segala hormat Tiongkok bukanlah tim seperti Arab Saudi, Australia ataupun Bahrain. Ini punya kesempatan kita untuk bisa tampil lebih positif dan saya pikir harus diambil, dan dari menit awal harus ada aksi yang lebih terukur ya dari pasukan kita untuk bisa langsung menekan, dan tentunya harapannya ada gol cepat yang akan membuat semakin nyaman penampilan dari pasukan Garuda. Oke, semoga terjawab ya detektif bola 007, the best pertanyaannya. Oke, next ada siapa lagi? Ada Bede. Bung Adi, gimana nih komentarnya tentang wasitnya Indonesia versus Bahrain? Apa singkatan Iya. AFC, Arabic Football Conference? Wow. Ahmed Abu Bakar Altaf ya dari Oman, memang kita dibuat speechless oleh dirinya. Itu tadi ya, dua tim yang berupaya untuk memenangkan 3 poin sudah tampil begitu apik. Indonesia sebagai tim tamu memberikan perlawanan yang merepotkan. Bahrain coba menjawab tantangan dengan beberapa kali juga merubah approach mereka di lapangan, tapi sayangnya memang referee yang justru menjadi perbincangan. Ini adalah hal yang harusnya kita tidak boleh biarkan terjadi, dan kalau misalnya para pemain dan pelatih ada di post match, mereka memberikan komentar kan, dan mereka bisa ditanya begitu banyak hal untuk menjelaskan apa yang terjadi di lapangan kala pertandingan berlangsung. Kenapa tidak dengan wasit? Jelaskan kenapa dia memberikan tambahan waktu, jelaskan kenapa dia meng-call sebuah keadaan di lapangan dengan misalnya pelanggaran yang merugikan. Ini menjadi hal yang harus bisa tentunya diolah dan diberikan kesempatan bagi referee juga untuk ada di depan kamera untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang dia lakukan, yang biasanya juga diproteksi nih oleh komite wasit, dan juga tentunya banyak sekali yang tidak menginginkan bahwa wasit ini berbicara di depan kamera. Iya, nah yang barusan udah dipotong TikTok belum tuh? Itu bagus banget tuh. Iya, bagus banget juga nih Bede pertanyaannya. Kita dapat jadi konten TikTok buat dikirim ke Pak ET. Ada Ahmad Witsanjaya 4035. Izin bertanya Bung, bagaimana tanggapan Anda soal pertandingan kemarin malam? Jujur kita seharusnya bisa petik 3 poin dan wasit pun memberikan extra time yang seharusnya 6 menit jadi 6 sekian lah. Pertanyaannya apakah itu wajar mengingat waktu extra time juga insiden pelanggaran? Kalau dengan stoppage yang terjadi dengan banyaknya foul dan juga tentunya laga sempat berhenti berapa kali gitu kan, ada juga perawatan dari fisio dan pergantian pemain memang cukup masif. Tapi minimal 6 menit ini sudah masuk dalam kurun waktu yang Terlama ya? sangat wajar untuk diberikan oleh referee untuk menambah tambahan yang saya pikir sebenarnya tepat ya dengan minimal 6 menit diberikan. Memang judulnya adalah dalam ketika ada tambahan waktu yang diangkat oleh wasit cadangan, itu adalah minimal yang diberikan 6 menit. Bisa ada tambahan ketika ada kejadian-kejadian lagi di lapangan. Tapi kan beberapa kejadian di lapangan di momen tambahan waktu itu tidak dihentikannya play membuat situasinya sebenarnya tidak perlu lagi ada tambahan yang hampir menuju 4 menit. Kalau VAR check dari Marcelino, referee memberikan isyarat bahwa laga harus dihentikan karena ada komunikasi dengan ruang VAR, maka saya pikir akan wajar gitu kalau ada tambahan waktu lagi yang diberikan dengan durasi yang cukup panjang. Tapi play continue. Ketika ada cek VAR memang dilakukan, tapi tidak ada keharusan dari referee untuk menuju ke layar sisi, laga berlanjut tanpa ada penghentian laga dari referee. Biasanya ini akan dihentikan. Pun juga dengan ketika gol tercipta, kontroversial memang,
tapi juga harus ada VAR check. Hmm. Itu tidak dilakukan. Tidak ada garis-garis yang akan membuktikan bahwa sang pencetak gol dalam posisi onside yang seharusnya juga ada. Jadi banyak sekali hal-hal aneh, hal-hal yang harusnya terjadi dengan VAR yang memang aktif di laga tersebut, tapi tidak dilakukan dengan baik ya. Teknologinya ada, tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan outcome yang membuat kita kecewa tentunya. Iya, something fishy ya. Tapi kalau kan Kakak siaran semalam Ya. lebih ini tuh. Nah, Kakak ngelihatnya itu gol keduanya si Bahrain tuh emang offside apa? Potentially ada kemungkinan ya Potensial. bahwa kondisi dari pemain yang ada di sisi terluar ketika menyambut bola ada di garis ada di belakang dari backline dari pemain terakhir defender kita, dan ini akan Oke. terus dipertanyakan karena harusnya ada lines yang diberikan ya untuk membuktikan bahwa memang call dari referee dari linesman tepat, harusnya ada cek karena memang VAR aktif dan itu tidak terjadi. Ini kembali harus dipertanyakan. Kalau teknologinya ada tidak digunakan dan kemudian caranya seperti ini, tentunya banyak yang harus dipertanyakan kan. Ah, potensial. Potensial itu. Oke, next ada siapa lagi? Henry TP. Halo Bung Adi, mau tanya bagaimana jika benar kalau Kevin Dix bergabung ke timnas dan siapa yang akan tergeser dengan adanya Kevin Dix? Terima kasih, semoga Bung Adi dan Kak Kartika sehat selalu. Amin, makasih. Saya sempat bertemu dengan Kevin Dix ya dalam visit pertamanya sebelum dia datang lagi ke Datang lagi Jakarta ke gitu kan. sini. Nah, dan waktu itu memang saya sempat bertanya, dia katakan hanya berlibur saja bersama keluarga, spend time di beberapa kota di Indonesia gitu, dan memang sempat ada offer yang belum official dan kali ini sepertinya akan dibuat official ya dengan dia sudah datang lagi, dan saya pikir dengan kondisi keluarga dari Kevin Dix yang juga begitu cinta dengan Indonesia, ini kesempatan. Dan mungkin Kevin Dix kemarin sempat menunggu juga Euro berlangsung apakah dia akan dipanggil oleh timnas Belanda karena performanya dengan Copenhagen luar biasa gitu kan. Sama dengan Michael Hurts ya, sempat juga berlaga di kala menghadapi Manchester United di musim lalu di Champions League. Jadi memang ini pemain yang punya kemampuan bermain di multiple position, tidak hanya di wingback kanan tapi juga bisa di lapangan tengah dan juga di area sentral dari zona pertahanan. Jadi kembali fleksibilitas dari Kevin Dix kalau memang nanti dia bergabung akan lagi memberikan satu adisi yang begitu spektakuler ini bagi timnas kita ya. Belum dijawab geser siapa? Kalau untuk itu kan kita akan melihat keputusan dari Sinteyong ya, karena dia punya hak untuk bisa memilih siapa yang akan tampil, siapa yang menjadi starter, siapa yang ada di bangku cadangan, dan semuanya para pemain akan kompetitif memperebutkan posisi, dan saya pikir kembali sangat positif dengan adanya satu posisi di sebuah tim diperebutkan oleh 3-4 pemain, ini menjadi satu keadaan yang sangat sehat sebenarnya. Oke, semoga terjawab Henry. Next ada siapa lagi? Bidadari Tribun. Pertanyaan untuk Kak Kartika. Hah? Kan pemain naturalisasi timnas ganteng-ganteng tuh. Sebenarnya gimana sih POV perempuan lihat timnas Indonesia yang Itu sekarang? aku nggak bisa jawab. Kamu kan yang jawab. Dari bagian gantengnya doang gitu loh. Kalau nggak tahu sih. Kalau aku sih mau ganteng mau enggak ya, selama Indonesia jadi lebih berkembang, aku dukung aja sih. Tapi karena ada tambahan good looking ya tambah betah gitu kan nontonnya gitu sih. Udah gitu aja, Bidadari Tribun luar biasa toh ya. Pertanyaannya the best. Next ada siapa lagi? Kata-kata hari ini Kak. Ya, kata-kata hari ini tentunya semangat untuk bisa meraih 3 poin di Tiongkok. Ya, itu menjadi target kita setelah kita dilukai di Bahrain. Tentunya harus positif, bergerak cepat melupakan insiden-insiden yang terjadi Amin. di laga semalam, dan tentunya dengan bermain seperti di babak kedua kita punya potensi untuk meraih poin penuh di Tiongkok, dan juga kita berharap tidak ada lagi interference yang tidak berkaitan dengan keadaan para pemain di lapangan, dengan perjuangan para pemain di lapangan, dan tidak ada lagi wasit yang self-centered yang ingin membuat dia sebagai Amin. pusat perhatian. Ini di area Asia Barat dan juga di area Inggris banyak wasit-wasit seperti ini ya, yang caper. Itu. Kalau mau caper jadi selebgram aja, Bang. Nggak usah jadi wasit. Kak Adi, terima kasih untuk hari Sama-sama, ini. Kak Adi. Terus kita ketemu Sama-sama. lagi minggu depan. Kita akan Pasti. jawab pertanyaan lagi dari Sportifiers di rumah. Oke deh, Kartika Berliana dan juga Adiani serta semua tim dari Sportifier dan juga Jaspil pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.